Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman semua. Oke, kembali lagi. Hari ini kita adakan pertemuan untuk membahas kisi-kisi materi SKB, analis SDM aparatur, dan juga peranata SDM aparatur. Ya, teman-teman, sebelumnya mungkin teman-teman udah pada tahu semua kalau ada beberapa kemampuan yang harus dikuasai. Yang pertama itu untuk jabatan fungsional analis SDM aparatur. Untuk analis SDM aparatur, ada kemampuan umum yang harus teman-teman semua pahami dan juga kuasai. Yang pertama ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sebenarnya, undang-undang ini memang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Tahun Nomor 20 Tahun 2023. Nanti itu saya kirimkan, teman-teman bisa baca juga ya di rumah. Dan bisa dibaca sendiri, ada kemampuan umumnya dan juga ada kemampuan khususnya. Demikian halnya untuk jabatan fungsional peranata SDM aparatur. Kalau dilihat, sebenarnya materinya mirip dengan analis SDM aparatur. Hanya analis SDM aparatur ini lebih kompleks ya materi jabatannya, karena ini jenjangnya sudah keahlian, berbeda dengan jenjang keterampilan. Kalau fungsional keterampilan, dia hanya mengerjakan sifat-sifat pekerjaan itu yang secara administratif aja. Tapi kalau keahlian, dia sudah menyusun strategis dan juga kebijakan yang lebih kompleks gitu. Oke, teman-teman, langsung kita mulai. Untuk materi pertama yang harus kalian kuasai, ini adalah terkait dengan cuti PNS. Cuti PNS ini masuk ke dalam kategori kemampuan khusus. Nah, cuti PNS ini dasar hukumnya adalah Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 sebagaimana telah diubah ke dalam Perka BKN nomor 7 tahun 2021 tentang cuti PNS. Jadi, ada 7 jenis cuti bagi seorang pegawai negeri sipil. Yang pertama itu adalah cuti tahunan, yang kedua cuti besar, yang ketiga cuti sakit, yang keempat cuti melahirkan, yang kelima cuti karena alasan penting, yang keenam cuti bersama, dan yang ketujuh cuti di luar tanggungan negara. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, untuk cuti tahunan ini hanya bisa diberikan kepada PNS ataupun CPNS yang sudah bekerja selama 1 tahun. Jadi kalau dia CPNS tapi masa kerjanya masih kurang dari 1 tahun, maka tidak berhak mendapatkan cuti tahunan. Tapi kalau dia sudah bekerja, minimal masa kerja 1 tahun, walaupun belum dilantik sebagai pegawai negeri sipil, dia dapat memperoleh cuti tahunan, ya. Nah, cuti tahunan ini lamanya adalah 12 hari kerja untuk tahun berjalan ya. Dia bisa diambil 12 hari kerja jatah untuk setiap PNS. Apabila cuti tahunan ini tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, artinya digunakannya itu untuk tahun depan. Jadi 1 tahun itu dia tidak mengambil sama sekali cuti tahunannya, maka dapat ditangguhkan menjadi 6 hari dan diakumulasikan di tahun depan menjadi maksimal 18 hari kerja. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Terus kalau dia itu tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut, jadi cuti tahunannya ini dia nggak menggunakannya selama 2 tahun atau lebih secara berturut-turut, maka dia bisa menggunakan cuti itu paling lama 24 hari kerja. Ya, oke. Nah, cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya diberikan paling lama 12 hari kalender. Nah, cuti tahunan ini dapat ditangguhkan, tadi saya bilang, untuk paling lama 1 tahun apabila ada kepentingan dinas mendesak. Terus sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan juga dapat dihitung penuh dalam tahun berikutnya. Oke, yang kedua ada cuti besar. Nah, cuti besar ini hanya berlaku bagi, hilang. Hilang.
Iya, cuti besar ini hanya berlaku bagi seorang PNS yang sudah memiliki masa kerja 5 tahun ya, secara terus-menerus. Jadi kalau ada PNS yang masa kerjanya itu belum 5 tahun, dia nggak bisa mendapatkan cuti besar. Jadi itu ketentuan cuti besar ini hanya bisa diberikan kepada PNS yang paling singkat. Dia sudah bekerja 5 tahun secara terus-menerus. Nah, waktu pemberian cuti besar ini paling lama adalah 3 bulan. Tapi bisa juga diberikan untuk kurang dari 3 bulan. PNS yang sudah mengambil cuti besar tidak dapat menggunakan hak atas cuti tahunannya pada tahun berjalan. Dan cuti besar ini juga dapat ditangguhkan. Oke. Nah, sekarang untuk cuti sakit. Cuti sakit ini dia bisa diberikan kepada PNS ataupun CPNS ya, karena sakit kan tidak mengenal siapapun itu. Cuti sakit ini paling singkat diberikan untuk waktu 1 hari ya, dan juga paling lama 1 tahun. Kalau dia sakitnya itu lebih dari 1 hari, dia dari 1 hari juga dia sudah harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter ya, dari dokter, dan juga dia harus melampirkan surat keterangan tertulis kepada atasan langsungnya. Nah, cuti sakit ini tadi saya sudah bilang dia bisa diberikan paling lama jangka waktu 1 tahun. Terus ternyata penyakitnya ini kronis, penyakitnya tidak bisa disembuhkan untuk waktu 1 tahun, maka bisa diperpanjang untuk paling lama 6 bulan. Tapi dengan ketentuan ada keterangan dari tim penguji kesehatan dokter pemerintah. Jadi cuti sakit dapat diberikan 1 tahun paling lama, dan apabila ingin diperpanjang 6 bulan ya. Tapi 1 tahun dulu dia diselesaikan. Oke, next. Ada cuti bersama. Nah, cuti bersama ini ditambahkan sebagai hak cuti tahunan tambahan dan dapat digunakan pada tahun berikutnya. Tapi tidak mengurangi jatah hak cuti tahunan. Dan PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama. Nah, misalkan kayak apa nih? Oh, misalkan ada beberapa PNS ya yang di bagian instansi tertentu yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti cuti bersama atau tetap melaksanakan tugas pada saat perayaan-perayaan besar keagamaan. Maka ini cuti bersamanya tidak bisa diberlakukan. Oke, lanjut lagi. Nah, cuti melahirkan. Cuti melahirkan ini juga dapat diberikan untuk PNS ataupun CPNS ya. Cuti melahirkan ini dia untuk anak pertama, anak kedua, sampai anak ketiga pada saat menjadi PNS. Ternyata setelah punya 3 anak, dia punya anak lagi, anak keempat. Nah, untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS itu diberikan cuti besar. Lamanya cuti besar tadi bisa untuk paling lama 3 bulan. Nah, terus permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan dan juga mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Artinya apa? Artinya dia tetap bisa menggunakan hak atas cuti melahirkannya walaupun dia CPNS. Dan juga dia bisa menggunakan hak atas cuti besarnya kecuali ya kalau dia anaknya udah 4 gitu yang ketanggung. Terus lamanya ini 3 bulan dan bisa juga kurang dari 3 bulan. Terserah si PNS-nya mau mengambil berapa lama waktu cuti melahirkannya. Oke, ada lagi cuti karena alasan penting. Nah, cuti karena alasan penting ini, dia itu alasannya bisa karena ibu, bapak, istri, suami, anak, adiknya, kakaknya, mertua, atau menantunya itu sakit keras ataupun meninggal dunia. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud di atas itu meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tuh harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia. Atau karena ingin melangsungkan pernikahan, itu juga boleh mengambil cuti alasan penting. Karena kalau cuti tahunan itu kan dia paling lama dia bisanya 1 tahun gitu ya, 12 bulan, 12 hari gitu. Tapi kalau cuti karena alasan penting ini dia bisa diambil paling lama 1 bulan. Jadi kan bisa full honeymoon gitu misalnya kalau untuk melangsungkan pernikahan. Terus juga bisa diambil bagi PNS laki-laki yang istrinya itu melahirkan atau operasi sesar dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
Atau bisa juga karena seorang PNS itu mengalami musibah kebakaran, rumah, atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua RT. Terus PNS yang ditempatkan pada perwakilan RI yang rawan dan atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. Oke, ada lagi yang namanya cuti di luar tanggungan negara. Nah, cuti di luar tanggungan negara ini sama ketentuannya ya, untuk masa kerjanya itu seperti cuti besar. Jadi hanya bisa diambil bagi seorang PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Dan ini diambil juga karena alasan pribadi yang mendesak. Misalnya dia mengikuti atau mendampingi suami atau istrinya itu tugas negara atau tugas belajar dalam ataupun luar negeri. Jadi kalau ada istrinya atau suaminya itu dapat beasiswa ke luar negeri, itu si suami atau istri ini bisa mendampinginya dengan mengambil cuti luar tanggungan negara karena kan pasti lama dan bertahun-tahun. Nah, suami istri ini juga bisa diambil kalau dia bekerja di luar negeri. Terus dia mau menjalankan program kehamilan, memperoleh keturunan juga bisa pakai cuti luar tanggungan negara, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi suami, istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus dan atau dia ingin merawat orang tua atau mertua yang sakit atau uzur. Nah, oke, kalau untuk cuti luar tanggungan negara tadi ya, dia paling lama 3 tahun ya. 3 tahun diambilnya, dan kalau mau diperpanjang itu bisa untuk 1 tahun. Tapi dengan ketentuan kalau dia bisa melampirkan keterangannya kenapa dia ingin memperpanjang cuti luar tanggungan negara. Dan teman-teman, kalau cuti yang lain tadi teman-teman tetap dapat hak gaji, cuti luar tanggungan negara ini teman-teman gak dapat apapun. Gaji dan juga tunjangan kinerja teman-teman tidak mendapatkan hak tersebut ya, karena teman-teman itu dianggap berhenti sementara lah ibaratnya. Dan juga pada saat cuti luar tanggungan negara ini, masa kerja kalian sebagai seorang pegawai negeri sipil juga tidak diperhitungkan gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin melaksanakan cuti luar tanggungan negara itu dipikir kembali, karena untuk kita, apalagi kita di jabatan fungsional, kalau mau cuti luar tanggungan negara untuk kembali ke formasi awal itu akan sulit ya. Karena pada saat cuti luar tanggungan negara berarti teman-teman itu menyerahkan jabatannya gitu. Dan kembali juga nanti belum tentu teman-teman dikirimkan ke instansi asalnya, bisa saja disalurkan di tempat instansi yang membutuhkan. Kalau misalkan tidak ada instansi yang membutuhkan, maka teman-teman bisa diberhentikan sebagai PNS. Gitu ya untuk cuti luar tanggungan negara. Oke, sekarang ada materi lagi yang namanya hukuman disiplin. Teman-teman mungkin udah pernah tahu atau udah pernah dengar ya di materi saya yang ada di YouTube juga. Hukuman disiplin ini dia diatur di dalam Undang-Undang ASN dan juga PP Disiplin PNS ya. Undang-Undang ASN dan nomor 5 tahun 2014, sorry bukan tentang manajemen ASN tapi tentang ASN, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, dan juga PP nomor 11 tahun 2017, Jungto PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Dan pokoknya dia ada di dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, jadi teman-teman, sebagai PNS itu kita memiliki kewajiban. Kewajibannya itu setia dan taat kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah. Dan 17 poin lain yang ada di dalam tabel ini. Itu adalah kewajiban kita sebagai PNS. Oke. Selanjutnya, kita juga punya larangan. Larangan juga ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang PNS. Contohnya, menyalahgunakan wewenang, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, melakukan pungli, melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang, dan lain sebagainya bisa teman-teman baca, dan juga memberikan dukungan. Nah, nih, lagi tahun politik, kepada capres, cawapres, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota DPR dengan cara ikut kampanye, atau menjadi peserta kampanye, atau dia memberikan dukungan berupa surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan dan lain sebagainya. Itu nggak boleh ya, karena ASN itu harus netral.
Oke, lanjut lagi ada beberapa tingkat dan jenis hukuman disiplinnya. 3 tingkat, ringan, sedang, dan berat. Oke, gampangnya gini, kalau hukuman disiplin tingkat ringan itu berdampak negatif pada unit kerja. Ya, unit kerja, hanya unit kerjanya aja. Itu tingkat ringan. Kalau dia itu berdampak negatif pada instansi, maka itu hukuman disiplin tingkat sedang. Tapi kalau dia berdampak negatif kepada negara, contohnya apa nih? Narkoba, atau dia melakukan tindak pidana, berdampak negatifnya itu kepada negara, maka dia bisa dikenakan hukuman disiplin tingkat berat. Nah, teman-teman, hukuman disiplin tingkat ringan ini yang atas dan yang bawah itu, yang atas itu PP 53 tahun 2010 ya, teman-teman. Kalau yang bawah itu PP 94 ya. Kalau yang atas ini dia PP 53 2010 ya. Kalau yang bawah ini PP 94. Ini aturan lama dan aturan baru. PP 53 tahun 2010, kalau untuk tingkat ringannya dia sama ya, kayak PP 94. Teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis ya. Kalau untuk PP 94 juga sama. Teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Selanjutnya, yang mengalami perbedaan yang cukup signifikan adalah di bagian hukuman disiplin tingkat sedang. Oke, tingkat sedang ini dia kalau di PP yang lama, PP 53, pertama itu penundaan kenaikan gaji berkala. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat. Dan yang ketiga itu penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Tapi di PP 94 tahun 2019, hukuman disiplin tingkat sedangnya itu berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Nah, namun kalau untuk hukuman disiplin tingkat sedang yang diberlakukan sampai saat ini itu diberlakukan menggunakan PP 53 ya. Ada pengecualian. PP 53 tahun 2010 khusus tingkat sedang. Kenapa? Karena pemberlakuan untuk pemotongan tukin itu kita masih menunggu peraturan pemerintah terkait dengan perhitungan gaji. Jadi kita belum bisa memberlakukannya. Ya, jadi dia masih dikonversikan ke PP 53 tahun 2010. Oke, penundaan KGB, penundaan kenaikan pangkat ataupun penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Terus juga untuk hukuman disiplin tingkat berat ya, teman-teman bisa lihat di situ ada perbedaannya. Yang pertama itu dia penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Yang ketiga, pembebasan dari jabatan. Dan yang keempat, pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan yang kelima itu pemberhentian tidak dengan hormat. Ya. Dia ada PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Namun, di dalam PP 94, dia kita lihat bersama. Di sini yang pertama itu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Yang kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan ya. Yang ketiga itu pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Jadi, dia tidak ada PTDH lagi ya, tidak ada pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, tapi teman-teman, kalau untuk PNS yang nggak masuk kerja, tidak masuk kerja selama 10 hari secara berturut-turut, 10 hari secara berturut-turut menggunakan hari kerja, dia dapat langsung diusulkan pemberhentian sebagai PNS. Ya, gajinya di stop dan dia diusulkan pemberhentian sebagai PNS. Jadi jangan main-main ya, kalau ada yang bilang PNS tidak bisa dipecat itu big no, itu salah besar ya. PNS itu tetap bisa dipecat ya. Apalagi dia melakukan kesalahan yang merugikan negara ataupun tadi tidak masuk kerja 10 hari berturut-turut. Dia bisa diusulkan untuk pemberhentian. Dan yang menariknya teman-teman, analis SDM aparatur ataupun peranata SDM aparatur ini adalah jabatan fungsional yang nantinya teman-teman itu akan melakukan pemeriksaan kalau ada PNS yang melanggar.
ketentuan hukuman disiplin, ketentuan disiplin PNS. Jadi teman-teman di sini nanti bisa bergabung menjadi tim pemeriksa gitu ibaratnya namanya. Jadi teman-teman yang bakal meriksa, karena kan susunan tim pemeriksanya nanti ada dari bidang kepegawaian dan itu bisa seorang analis SDM maupun peranata SDM sesuai dengan pangkatnya, ya, dia bisa diturunkan menjadi tim pemeriksa untuk pemeriksaan hukuman disiplin. Oke, kita next lagi. Nah, sekarang ada materi tentang manajemen talenta ya. Materi manajemen talenta ini dia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, terus Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang gugus tugas manajemen talenta nasional, dan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang manajemen talenta aparatur sipil negara. Nah, untuk manajemen talenta ini dia materinya kompleks ya, teman-teman. Itu ada di sana nanti kita akan membahas tentang beberapa kolom kotak manajemen talenta yang kemungkinan besar akan keluar dan kalau bisa teman-teman nanti pelajari bersama. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi teman-teman, manajemen talenta ASN itu menjadi dua ya dibaginya, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu manajemen talenta ASN nasional ya. Dari judulnya aja udah ASN nasional. Nah, sistem manajemen talenta ASN nasional ini adalah sistem manajemen karir ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah secara nasional ya. Targetnya dia di sini nasional. Kalau manajemen talenta instansi, yang kedua manajemen talenta instansi, sistem manajemen karir yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah. Jadi bedanya itu aja ya. Kalau manajemen talenta nasional itu dia untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah secara nasional, tapi kalau manajemen talenta instansi dia untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah. Oke, selanjutnya teman-teman, tujuan manajemen talenta. Ada beberapa tujuan manajemen talenta, ada 6 ya. Yang pertama itu untuk meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, kayak teman-teman tahu kan, fungsi ASN itu ada 3, pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Terus yang kedua, untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan ya, dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi core business dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi dan akselerasi pembangunan nasional. Yang ketiga itu untuk mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi, dan kinerja talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karir talenta dalam rangka akselerasi pengembangan karir yang berkesinambungan. Yang keempat, mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel, sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Yang kelima, memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi, dan visi organisasi. Dan yang terakhir itu untuk menyeimbangkan antara pengembangan karir ASN dan kebutuhan organisasi, kebutuhan instansi. Nah, kalau kita ngomongin soal manajemen talenta, sebenarnya seorang analis SDM ataupun peranata SDM, dia tidak terlalu kompleks ya mempelajari ini. Karena ini tuh sebenarnya lebih difokuskan kepada jabatan pengembangan ASN ya, mungkin seperti jabatan asesor SDM aparatur atau dia analis pengembangan kompetensi ASN. Kalau kita itu tidak terlalu memfokuskan kepada manajemen talenta, tapi tetap harus dipelajari dan juga dipahami. Oke, kita lanjut lagi ya.
Nah, ada beberapa prinsip manajemen talenta ya. Manajemen talenta ASN ini dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Tahu kan teman-teman sistem merit itu apa? Intinya sistem merit itu adalah menempatkan seseorang itu sesuai dengan kemampuannya tanpa memandang ras, suku, antar golongan eh, suku dia, agama dia, pokoknya sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Manajemen talenta ini prinsipnya yang pertama itu adalah objektif. Objektif ini artinya proses dalam manajemen talenta ASN itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi. Yang kedua itu terencana. Manajemen talenta ASN ini mempersiapkan suksesor pada masing-masing jabatan target yang akan lowong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis, terstruktur sesuai target. Selanjutnya prinsipnya ini terbuka. Terbuka itu artinya informasi manajemen talenta ASN yang meliputi tahapan pelaksanaan, kriteria, dan informasi penetapan talenta itu dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN. Terus dia tepat waktu. Tepat waktu ini jabatan target dalam manajemen talenta ASN yang lowong dapat segera diisi oleh suksesor sehingga tidak terdapat jabatan lowong dalam waktu lama dan menjamin persediaan talenta dalam pengisian jabatan target. Terus akuntabel. Akuntabel ini artinya manajemen talenta itu dilakukan sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia juga memiliki prinsip bebas dari intervensi politik ya. Manajemen talenta ini bebas dari pengaruh dan atau tekanan politik. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Oke, nah ini yang harus teman-teman hafalin ya. Saya juga udah upload di Instagram, itu ada 9 kotak manajemen talenta ya teman-teman. Mungkin nanti soal ini bakal keluar, tapi dia random. Kita nggak tahu kotak manajemen talenta yang mana ya. Yang pasti teman-teman harus pelajari. Untuk kinerja di bawah ekspektasi, itu ada di kotak nomor 1, 3, dan 6. Ya. Nomor 1 itu dia potensial rendah. Ya. Jadi dia kinerjanya di bawah ekspektasi dan potensial rendah. Kinerja di bawah ekspektasi itu dilihat dari mana? Dari predikat kinerja tahunan dia, dari SKP-nya. Ya, biasanya di bawah ekspektasi ini dia udah nggak pernah kerja, dia juga pokoknya males-malesan, tidak pernah melakukan apapun gitu ya. Jadi dia diberikan kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah. Selanjutnya kolom 3 itu potensialnya menengah. Jadi kinerjanya dia di bawah ekspektasi dan potensial menengah. Kalau kolom 6 itu kinerjanya di bawah ekspektasi dan potensial tinggi. Mungkin dia males-malesan, tapi sebenarnya aslinya dia bagus gitu kerjanya ya. Cuman dia males aja nih. Terus untuk kategori kinerja sesuai dengan ekspektasi ya. Sesuai ekspektasi ini, kalau predikat kinerja SKP tahun ini itu ibaratnya bernilai baik ya. Bernilai baik. Bernilai baik. Di sini kolomnya ada kolom 2, 5, dan 8 ya teman-teman. Untuk kotak 2, kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah ya. Kalau untuk kotak 5, kinerjanya sesuai ekspektasi dan potensial menengah. Kalau untuk kotak 8, kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi ya. Ngapalinnya gitu aja. Kalau di bawah ekspektasi itu kolom 1, 3, 6. Kalau sesuai ekspektasi kolom 2, 5, 8. Rendah, menengah, tinggi. Kalau di atas ekspektasi artinya predikat kinerjanya bernilainya sangat baik ya. Dia kolom 4, 7, dan 9. Nah, kolom 4 ini dia kinerjanya di atas ekspektasi dan potensialnya rendah. Kolom 7 kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah. Dan kolom 9 kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi. Oke, bisa dipahami ya. Nanti teman-teman hafalin untuk otak manajemen talenta ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, ada beberapa rekomendasi ya, sesuai dengan kotak manajemen talenta. Di sini kita lihat ya.
Dari kotak 9, itu kan dia kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi. Nah, rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada PNS tersebut? Dia dipromosikan dan dipertahankan ya, masuk kelompok rencana suksesi instansi atau nasional dan mendapatkan penghargaan. Penghargaannya mungkin bisa berupa kenaikan pangkat istimewa nih. Terus untuk kategori 8 ya, kategori kotak 8 dia kinerjanya sesuai ekspektasi dan potensial tinggi ya, kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi. Oke. Untuk kategori nomor 8 itu dia bisa dipertahankan ya, masuk kelompok rencana suksesi instansi, terus dia bisa juga rotasi ya, atau perluasan jabatan, dan dia juga bisa dilakukan bimbingan kinerja ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk kotak 7 di situ bisa kita lihat ya, kinerjanya di atas ekspektasi ya, teman-teman. Di atas ekspektasi dan potensialnya menengah. Nah, di sini kita lihat dia dipertahankan ya rekomendasinya. Masuk kelompok rencana suksesi instansi, dia bisa rotasi, pengayaan jabatan, dia bisa juga pengembangan kompetensi, dan juga bisa dikirimkan untuk tugas belajar ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk kotak 6, rekomendasi kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi ya. Dia rekomendasinya penempatan yang sesuai, bimbingan kinerja, dan juga konseling kinerja. Terus untuk kategori kotak 5, kinerjanya sesuai ekspektasi dan potensial tinggi. Dia bisa penempatan yang sesuai, bimbingan kinerja, dan pengembangan kompetensi. Terus untuk kategori 4, masuk ke dalam kotak 4, kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah. Maka dia rekomendasinya dia dilakukan rotasi dan juga pengembangan kompetensi. Terus untuk kotak 3, kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah, maka rekomendasinya dia yang pertama itu bimbingan kinerja, yang kedua konseling kinerja, yang ketiga pengembangan kompetensi, dan 4 penempatan yang sesuai. Terus kalau yang kedua, kinerja sesuai ekspektasi dan potensialnya rendah, maka dia bisa dilakukan bimbingan kinerja, pengembangan kompetensi, dan juga penempatan yang sesuai. Nah, kalau untuk kategori 1, kinerjanya di bawah ekspektasi dan potensial rendah. Dia rekomendasinya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa saja diberhentikan ataupun diproses lain ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, terus ini ada susunan terkait manajemen talenta ya. Jadi ketuanya itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Ketuanya Kepala Staf Kepresidenan, Koordinator Bidang Riset dan Inovasinya itu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Koordinator Bidang Seni Budayanya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Koordinator Bidang Olahraganya, Menteri Pemuda dan Olahraga. Anggotanya 1 Menpan RB, 2 Menteri Agama, 3 Menteri Keuangan, 4 Menteri Perindustrian, 5 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 6 Menteri BUMN, 7 Mendagri, 8 Menlu, 9 Menteri Komunikasi dan Informatika, 10 Menteri Ketenagakerjaan, 11 Menteri Hukum dan HAM, dan 12 Kepala Badan Pusat Statistik. Oke, nah teman-teman sekarang kita persiapan untuk latihan soal. Ya, standby latihan soal. Boleh nyalain ya mic-nya. Oke, nomor 1. Saudara Adi Pratama dimasukkan ke dalam kotak 7, manajemen talenta. Kotak 7, manajemen talenta. Maka, rekomendasi yang sesuai untuk Saudara Aldi. A. Kinerja di atas ekspektasi, potensial menengah. B. Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi. C. Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah. D.
kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi, atau E, kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi. Kira-kira yang mana jawabannya kotak 7, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kotak 7 yang mana? Masih bingung ya? Oke, kotak yang 7. A. Iya, jawabannya yang A. Kinerja di atas ekspektasi, potensial menengah ya. Oke, benar ya teman-teman. Lanjut lagi soal berikutnya. Standar kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN berisi paling sedikit memuat informasi tentang kecuali A. Nama jabatan, B. Uraian jabatan, C. Kode jabatan, D. Pangkat atau kelas jabatan, dan E. Riwayat kenaikan gaji berkala. Nah, standar kompetensi ASN, kira-kira kalian tahu nggak ini masuk yang mana? E, yang E. Yang E. Iya, bener ya. Yang E, kenaikan gaji berkala. Oke, secara logika aja sih sebenarnya. Kenaikan gaji itu tidak pernah termuat dalam sistem informasi ya, dalam informasi seorang ASN. Standar kompetensi ini dia meliputi 3 ya, dalam pasal 3 ada identitas jabatan, ada kompetensi jabatan, dan juga ada persyaratan jabatan. Nah, untuk identitas jabatan ya, dia paling sedikit itu harus ada nama, jelas nama, terus uraian atau ikhtisar jabatan, dan juga kode jabatan. Terus untuk kompetensi jabatan kita tahu nih, ada 3, apalagi kalau P3K, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Terus untuk persyaratan jabatan ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C itu, dia paling sedikit terdiri atas pangkat, kualifikasi pendidikan, jenis pelatihan, ukuran kinerja jabatan, dan pengalaman kerja. Oke, kita lanjut soal ketiga. Pengembangan talenta dan karir dilakukan dengan mempertimbangkan A. Kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. B. Kualifikasi dan kebutuhan instansi pemerintah. C. Kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. D. Kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, atau E. Kompetensi, kinerja, dan kualifikasi. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Yang E mungkin. E? E. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Masih belum tepat? Oke, kita bahas ya. Iya, dia harus mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan juga kebutuhan instansi pemerintah. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut lagi teman-teman soal berikutnya. Nah, tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS adalah pengertian dari A. Tim penilai kinerja PNS, B. Pejabat penilai kinerja, C. Tim administrasi PNS, D. Tim kerja PNS, atau E. Tim penilai kerja PNS. Nah, mana teman-teman? Ini kalau teman-teman yang udah pernah honor mungkin sering dengar nih, tim apa nih kira-kira? Atau yang dulu pernah eh, ikutan SKB juga, tahu nggak kira-kira jawabannya tim apa? Yang A. Ya, tim penilai kinerja PNS ya, bener ya. Tim penilai kinerja PNS. Oke, kita lanjut lagi soal kelima. Pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional dapat diberikan penghargaan berupa A.
Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya. B. Kenaikan pangkat istimewa. C. Promosi jabatan. D. Kenaikan gaji berkala. Atau E. Kenaikan pangkat reguler. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ada yang tahu? Yang B. Iya, yang B. Kenaikan pangkat istimewa. Nah, jadi kenaikan pangkat istimewa ini dia bisa diberikan oleh pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional ya. Tapi kalau saya sih dengan teman-teman yang ada di sekitar saya, alhamdulillah selama ini belum pernah dengar ada yang kenaikan pangkat istimewa. Mungkin nanti di instansi kalian ada yang mendapatkan kenaikan pangkat istimewa. Ini jarang banget terjadi ya, tapi bisa saja mendapatkan rekomendasi tersebut. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli pertama, ahli muda, dan pejabat fungsional keterampilan adalah A. 58 tahun, B. 60 tahun, C. 62 tahun, D. 56 tahun, atau E. 53 tahun. Ayo, gampang nih. A. Ya, yang 58 tahun. Ya, oke. Tapi kalau untuk pejabat madya, dia pensiunnya di umur 60 tahun. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin ada yang sampai madya, ahli madya ya, bisa pensiun di umur 60 tahun. Tapi kalau ahli utama ya, fungsional ahli utama ini dia jarang ya. Karena biasanya fungsional ahli utama ini hanya untuk jabatan pimpinan tinggi yang sudah memasuki masa purnabakti dan dia bisa dialihkan menjadi fungsional ahli utama. Tapi kalau kita jenjang karir seperti kita ini biasanya sih jarang dia mentok sampai ahli madya gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Sistem manajemen karir ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah merupakan pengertian dari A. Manajemen talenta nasional, B. Manajemen talenta terpusat, C. Manajemen talenta instansi, D. Manajemen talenta negeri, atau E. Manajemen talenta daerah. Ayo, ini tadi apa? C. Ya, manajemen talenta instansi. Oke, lanjut lagi nomor 8. Hak atas cuti sakit bagi seorang PNS adalah paling lama. A. 2 tahun, B. 1 tahun, C. 1,5 tahun, D. 2,5 tahun, atau E. 10 bulan. Kira-kira yang mana teman-teman? Ingat nggak tadi? 1 tahun. Ya, 1 tahun, benar ya. Hak atas cuti sakit seorang PNS paling lama 1 tahun. Oke, dan dia bisa diperpanjang untuk paling lama 6 bulan. Oke, nomor 9. Predikat kinerja PNS terdiri atas kecuali A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup atau butuh perbaikan, D. Kurang, atau E. Istimewa. Kira-kira yang mana teman-teman? Predikat E. kinerja. Ya, yang E ya, istimewa. Jadi predikat kinerja PNS itu tidak ada istimewa. Dia sangat baik, baik, cukup, atau butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Oke. Selanjutnya, nomor 10. Saudara Alfian Andika, pangkat penata muda, golongan ruang 3A, diduga telah melakukan pelanggaran disiplin berat. Dalam hal demikian, PPK membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari A. Atasan langsung,
unit kerja yang membidangi pengawasan internal, unit kerja yang membidangi kepegawaian, dan pejabat lain yang ditunjuk. B. Unit kerja yang membidangi kepegawaian dan atasan langsung. C. Unit kerja yang membidangi kepegawaian dan atasan langsung. D. Unit kerja yang membidangi pengawasan internal, unit kerja yang membidangi kepegawaian dan pejabat lain yang ditunjuk. E. Unit kerja yang membidangi kepegawaian dan pejabat lain yang ditunjuk. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Anggota tim pemeriksa nih. Oke. Ya, benar ya, teman-teman. Anggota tim pemeriksa itu harus ada atasan langsung. Terus dia ada unit kerja yang bidangi pengawasan internal, terus unit kerja yang bidangi kepegawaian, dan pejabat lain yang ditunjuk. Ini masuk ke dalam kategori penegakan disiplin PNS ya. Teman-teman nanti bisa baca di dalam PP nomor 94 tahun 2021. Oke, lanjut lagi. Proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan disebut A. Prosedur kerja, B. Sistem kerja, C. Penilaian kerja, D. Perilaku kerja, atau E. Mekanisme kerja. Sorry, itu agak kurang ya. Opsinya D itu mekanisme kerja itu dia sebenarnya opsi E. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Mekanisme. Iya, mekanisme kerja ya. Itu kurang enter itu tadi. Oke, mekanisme kerja. Oke, lanjut lagi nomor 12. Nah, ini perhitungan angka kredit penyesuaian nih. Marion memiliki masa kerja pada pangkat terakhir sejumlah 3 tahun 2 bulan. Maka, penghitungan angka kredit penyesuaian berdasarkan masa kerja dalam pangkat terakhir dihitung sejumlah A. 2 tahun, B. 5 tahun, C. 1 tahun, D. 4 tahun, atau E. 3 tahun. Kira-kira yang mana? Ada yang tahu jawabannya? 3 tahun. Ya, 3 tahun ya. Oke, benar. Jadi nyireninnya gampang ya, teman-teman. Kalau dia kurang dari 1 tahun, itu dia dihitung kurang 1 tahun. Kalau 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun, dia dihitungnya 1 tahun. Kalau 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun, dia dihitung 2 tahun. 3 tahun sampai kurang dari 4 tahun, dia dihitungnya 3 tahun. Dan 4 tahun atau lebih, dia dihitungnya 4 tahun. Oke, lanjut lagi nomor 13. P3K yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka hak atas cuti tahunannya A. dapat ditangguhkan, B. sebanyak 12 hari kerja, C. tidak mendapatkan hak atas cuti tahunan pada tahun berikutnya, D. tidak mendapatkan hak atas cuti tahunan pada tahun berjalan, atau E. disamakan dengan P3K yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Ayo, P3K guru. Kalau ada yang orang tuanya guru, ada yang tahu jawabannya apa? Ya, jawabannya yang E ya. Jadi dia disamakan dengan P3K yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Oke. Itu maksudnya Lanjut gimana ya, Kak? nomor Nomor maksudnya gini, 13. jadi kalau nomor 13 nih, P3K guru yang udah mendapatkan liburan ya, libur, misalkan dia dapat jatah libur Natal atau libur Lebaran, kan libur panjang tuh anak sekolah kan, ya kan? Dia liburnya biasanya 2 minggu, karena liburnya guru itu mengikuti liburnya anak sekolah. Jadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak atas cuti tahunan dia itu dia dianggap disamakan dengan P3K yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan. Jadi itu seolah-olah dia itu disamakan kalau dia sudah memperoleh cuti tahunan. Gitu. Oh, iya, iya. Karena dia liburnya menggunakan libur bersama, kan panjang.
2 minggu biasanya kan libur anak sekolah. Karena nggak fair kalau dia dapat juga. Kayak kita nih, kita cuma dapat 12 hari. Dia udah dapat libur bersama, terus nanti libur bersamanya guru sama dosen kan beda dengan libur bersama PNS pada umumnya. PNS kantoran, ya kan? Kalau PNS kantoran dia biasanya hanya H-1 atau H+1 gitu ya. Lebaran atau Natal gitu kan tidak lama. Tapi kalau guru atau dosen, dia kan liburnya panjang mengikuti dengan liburnya anak sekolah. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Proses di mana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik pejabat fungsional berdasarkan kuadran kinerja pejabat fungsional disebut A. Evaluasi kinerja periodik, B. Evaluasi kinerja tahunan, C. Predikat kinerja, D. Ekspektasi kinerja, atau E. Penilaian kinerja. Yang mana? E. Ya. Sorry. A. Iya, A. Jawabannya evaluasi kinerja periodik. Ya, bener ya. Yang A jawabannya. Nah, lanjut lagi. Ini gampang lagi nih. Jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri atas kecuali A. Jenjang penyelia, B. Jenjang mahir, C. Jenjang terampil, D. Jenjang pemula, atau E. Jenjang pertama. Ngedip aja bisa nih harusnya jawabannya. Ada yang tahu? Iya. Oke, bener ya? Jawabannya yang mana teman-teman? Yang E. Jenjang pertama. Iya, karena jenjang pertama itu masuk ke dalam kategori jabatan fungsional keahlian. Oke, lanjut lagi nomor 16. Profil PNS merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam profil PNS yaitu A. Rekam jejak jabatan, B. Riwayat pengembangan kompetensi, C. Gaji dan tunjangan, D. Kualifikasi pendidikan, atau E. Data personal. Ada yang tahu? Ini tadi kita bahas paling tadi. Hampir mirip nih. C. Ya. Nah, yang C. Gaji dan tunjangan. Oke. Nah, di sini kita lihat nih, profil PNS ini terdiri atas ada data personal, kualifikasi pendidikan, rekam jejak jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan kompetensi, riwayat hasil penilaian kinerja, dan informasi kepegawaian lainnya. Oke. Nomor 17. Lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN adalah A. Lembaga Administrasi Negara, B. Badan Kepegawaian Negara, C. Komisi Aparatur Sipil Negara, D. Lembaga Pendidikan ASN, atau E. Badan Sandi dan Cyber Negara. Yang mana? Iya. Oke, benar ya. Yang A, lembaga administrasi negara. Jadi pokoknya teman-teman ingat, kalau ngomongin pelatihan ASN, pendidikan itu pasti LAN, lembaga administrasi negara. Oke. Nomor 18. Oke, teman-teman nanti untuk rekaman, saya bagikan ya khusus untuk teman-teman yang ada di dalam Zoom ini nanti saya bagikan kok rekamannya. Oke. Nomor 18, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan adalah A.
kebijakan non-diskriminasi. B. Sistem merit. C. Asas presumption of innocence. D. Audi et alteram partem. Atau E. Asas non-retroaktif. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Tadi udah kita bahas? Iya, sistem merit. Nah, jadi teman-teman, sistem merit itu menekankan seseorang itu berdasarkan kualifikasinya, kompetensinya, atau kinerja dia yang secara adil, tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan ya. Jadi dia adil pemilihannya. Oke, jawabannya sistem merit. Soal nomor 19. Salah satu kode etik ASN yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Merupakan nilai dasar ASN yaitu A. Berorientasi pelayanan, B. Adaptif, C. Kolaboratif, D. Loyal, atau E. Harmoni. Nah, ini nilai berakhlak nih, teman-teman. Nilai berakhlak. Ada yang tahu nggak kode etik ASN ini merupakan apa nih? Loyal. Yang mana? Iya, loyal ya. Jadi loyal itu dia berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke. Selanjutnya soal nomor 20. Jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi, serta pelayanan publik dan administrasi adalah tugas dari jabatan A. Jabatan pimpinan tinggi, B. Jabatan administrator, C. Jabatan pengawas, D. Jabatan pelaksana, atau E. Jabatan fungsional. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Kira-kira ini jabatan apa? Ya, benar ya. Jabatan pengawas ya teman-teman. Jabatan pengawas. Jadi kalau jabatan pengawas itu, dia berperannya mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi, pencapaian tujuan organisasi, serta pelayanan publik dan administrasi. Nah, jadi teman-teman, kalau jabatan pengawas itu, dia biasanya eselon 4, ya. Eselon 4. Eselon 4 ini apa? Misalnya Kasubag, Kasubit, itu dia masuk ke dalam kategori eselon 4. Terus kalau jabatan administrator itu eselon 3, teman-teman. Eselon 3 itu untuk jabatan setingkat kepala bagian, kepala bidang. Nah, itu eselon 3. Terus jabatan pimpinan tinggi. Nah, jabatan pimpinan tinggi ini dia biasanya pimpinan unit kerja ya. Dia setingkat eselon 2. Mulai dari eselon 2B, eselon 2A ya. Tergantung penyesuaiannya di mana. Oke, begitu. Ya. Oke, sekian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Silakan. Kalau kita mau diskusi. Oke, teman-teman. Kalau misalnya udah nggak ada lagi yang mau ditanyain, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.